Bu, ketika ibu yang punya kitab hadis qudsi nanti bisa dilihat di dalam bab keikhlasan. Jadi masya Allah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ibu, ini sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga ya, gemetar, ketakutan, ngeri, bahkan sampai ada mengatakan sampai pingsan. Apa itu bu? Ketika malaikat menyodorkan satu kitab. Duhai Allah, ini kitab catatan amalan hambamu ya Allah. Semuanya baik dalam pandangan manusia. Pun malaikat mengatakan ini baik. Maka kata Allah apa? Lemparkan kitab itu. Ya sahabat, ya malaikat ya terkejut, takjub, kaget. Maka malaikat bertanya kembali, ya Allah, ini baik sekali dalam pandangan manusia maupun dalam pandangan malaikat. Maka jawab Allah apa? Ya. Memang amalan yang dilakukan hamba ini baik dalam pandangan manusia. Pujian sanjungan pun telah dia dapatkan. Tetapi hamba ini melakukan amalan selain mencari mengharapkan ridhaku, dia juga mengharapkan pujian sanjungan manusia. Dan Allah tandaskan, Bu, dan Allah hanya menerima amalan yang semata-mata ikhlas karena Allah saja. Tidak ada tanpa pamrih, tidak ada yang lain. Maka setelah itu malaikat melemparkan kitab tersebut. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita memang wajib menjaga keikhlasan hati. Ibu sering saya ajarin, sudah saya ajarin, iringilah semua amal kebaikan ibadah dengan ikhlas itu kan landasannya. Ikhlas itu landasannya. Iringilah amal kebaikan ibadah kita dengan iman kitanya. Iringilah amal kebaikan ibadah kita dengan ilmu, landasannya. Iringilah amal kebaikan ibadah kita dengan istighfar. Ibu contohnya kita habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang kita baca? Astagfirullah. Kita habis sholat, bukan maksiat dosa. Tapi kenapa demikian? Khawatirnya bun, ada yang kita lakukan tidak benar, tidak khusyuk, tidak tumanina, tergesa-gesa. Bahkan ada loh yang sholatnya sampai cauka. Ini bermasalah. Orang yang sholatnya sampai cauka ini bermasalah. Pasti nggak khusyuk orang yang sholatnya cauka. Kacau. Ya. Jadi ini mengingatkan wajibnya kita dalam ibadah menjaga keikhlasan. Tapi semua amal ibadah kita iringi dengan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ibu, apa kata Nabi? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhal jasadu kullu, wa idza fasada jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia itu ada segumpal darah, sekedar daging. Kalau itu baik, yang lainnya juga baik. Tapi kalau itu rusak, yang lainnya juga rusak. Apa kata Nabi? Wahiyal qalbu. Dia itu adalah hati. Kemudian Bu, dalam satu ayat dijelaskan, ini terutama ibu mesti merasakan, ngerti betul. Gemuruhnya hati itu lebih dahsyat daripada gemuruhnya air yang mendidih. Jadi ketika ibu ngerebus air, ketika ngodok air, paling banter kalau nggak ketahuan jebol pancinya atau kompornya. Sifatnya duniawi ya. Tapi Bu, kalau hati yang sudah rusak, hati yang sobek, hati yang koyak, aduh Bu, nggak ada obatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya datang juga. Ya, hatinya sudah sobek, koyak, rusak. Aduh, nggak ada yang bisa kembalikan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia kembali tentunya dengan taubatan nasuha. Makanya kalau orang tuh kalau sampai sudah
luka hatinya sampai mengatakan luka yang kurasakan, mesti masalah. Berat orang seperti ini. Ya. Kemudian ibu ingat, kita selalu diajari doa oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan aku di atas agama. Kita diajari oleh Nabi apa? Begitu untuk doa ke hati kita tuh, ya musarifal qulub, ya muqallibal qulub, wahai jiwa yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas petunjuk hidayahmu. Pun kita dalam doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Perhatikan ya redaksinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai ya Allah, Rabbana, janganlah kau bengkokkan, jangan kau palingkan, jangan kau sesatkan, jangan kau buat condong hati kami ya Allah pada keburukan, kesesatan, kemungkaran, maksiat dan dosa setelah petunjuk hidayah kau berikan kepada kami. Bu, kok redaksinya menggunakan bahasanya hati? Kok nggak telinga? Padahal telinga ini banyak yang didengar macam-macam. Kok nggak mata? Mata ini juga banyak yang lihat yang macam-macam. Kok nggak mulut, lidah? Mulut lidah ini juga yang diucapkan macam-macam. Kok nggak pikiran? Tapi kok bahasanya hati? Karena hati itu rajanya dalam tubuh manusia. Kalau baik, lainnya baik. Makanya kata Nabi, kalau hatinya baik, mesti yang lainnya baik. Maka kalau yang hari ini kasar sikapnya, perilakunya nggak baik, zalim, jahat, durhaka, menentang, buruk dan lain sebagainya, pasti hatinya nggak baik.